Assalamualaikum anak-anak cerdas, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Kalian tentunya sekarang sudah siap untuk belajar kembali dari rumah. Dan tetap Ibu ingatkan, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Seperti mencuci tangan, memakai sabun, kemudian jaga kebersihan kalian, pakai masker dan jaga jarak jika berada dalam kerumunan. Nah, tentunya masih tetap semangat menjalani pelajaran dari rumah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir ya nak, agar kita bisa tatap muka kembali di sekolah. Oke, hari ini Ibu akan mulai. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Ya, pasti kalian sudah sering dengar tentang puisi. Nah, yang kita pelajari hari ini apa sih? Nah, hari ini kita akan belajar pengertian puisi. Yang kedua, ciri-ciri puisi. Yang ketiga, teknik membaca puisi. Yang terakhir yaitu menentukan isi dan amanat puisi. Disiapkan ya tulis kalian. Apa sih itu puisi? Ya, puisi merupakan karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh dengan makna. Jadi puisi itu merupakan karya sastra. Nah, selanjutnya, sebelum masuk lebih dalam, kita harus memahami ciri-ciri puisi. Yang pertama yaitu terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Yang kedua terdiri atas beberapa bagian yang disebut bait. Yang ketiga memiliki keteraturan bunyi suku kata terakhir tiap baitnya itu yang disebut rima. Yang keempat menggunakan kata-kata indah yang bersifat perumpamaan. Oke, jadi ciri-cirinya ada 4 ya, dan ini harus kalian perhatikan. Kita bahas yuk satu-satu, mulai dari ciri-ciri puisi yang pertama. Ciri pertama tadi adalah terdiri baris-baris yang disebut larik. Ya. Contoh seperti contoh ini, di sini kita sediakan sebuah puisi yang berjudul Terima Kasih Guru. Ya. Di sini ada aku selalu terpesona dengan guruku yang berwibawa. Dia pandai sekali bercerita, membuat kami selalu terpana. Aku selalu mendoakan agar engkau dalam kesehatan, memberi berbagai kebaikan yang kau lakukan dengan keikhlasan. Nah, di sini sesuai ciri yang pertama, terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Jadi setiap baris, ya, satu demi satu, kalimat demi kalimat, itu disebutnya baris. Paham ya? Jadi baris itu satu kalimat ini, satu kalimat. Oke, kita lanjut. Ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu terdiri atas beberapa bagian yang disebut bait. Ya, masih contoh puisi yang tadi. Ya, tadi terdiri dari beberapa bagian yang disebut bait. Bait itu yang mana sih? Kalian bisa lihat. Itu adalah kumpulan dari beberapa baris. Biasanya satu bait itu minimal terdiri dari 4 baris seperti ini. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi puisi Terima Kasih Guru ini terdiri dari 2 bait. Begitu ya. Jadi kamu harus bisa membedakan baris dengan bait. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu memiliki keteraturan bunyi suku kata akhir tiap baitnya yang disebut rima. Keteraturan bunyi suku kata terakhir. Kalian bisa lihat di sini. Yang kita bedakan ya, huruf yang berwarna biru. Seperti ini, aku selalu terpesona. Ya. Kemudian berwibawa, bercerita, terpana, mendoakan kesehatan, kebaikan, keikhlasan. Di sini kalian bisa lihat
akhirannya semua hurufnya sama atau bunyi suku katanya sama, ya, a gitu ya. Yang bait pertama. Bait kedua merupakan ya an. Nah, ini kita bisa lihat ini adalah keteraturan bunyi. Ya, tadi yang disebut rima. Oke, jadi puisi Terima Kasih Guru ini rimanya bentuknya adalah a. Tidak semua puisi memiliki keteraturan bunyi, ya, ada yang berbeda-beda. Di sini adalah puisi rima yang teratur. Ada yang mempunyai rima A B, ada yang seperti itu. Ya, tergantung bunyi suku akhirannya. Jadi tidak harus puisi itu berrima teratur. Kalau kamu menemukan puisi yang rimanya tidak teratur, tidak apa-apa. Ya, jadi rima adalah bunyi suku kata, bunyi huruf vokalnya pada akhir baris. Kalau huruf vokal itu kan a, i, u, e, o. Ya, jadi bunyi huruf terakhirnya masing-masing baris. Seperti itu ya, nanti kamu amati kalau jika kamu menemukan puisi yang lain. Kita lanjut. Ciri yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata indah yang bersifat perumpamaan. Di sini disediakan puisi judulnya Cita-Citaku karya Angelika. Ya, suara indah alat musik, alunannya tenang mendalam, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Di sini kita beri warna biru, kata-kata yang bersifat perumpamaan, ya, atau kiasan. Oke, di sini ada indah, mendayu, dan berbisik. Di sini maksudnya indah yaitu alat musiknya itu berbunyi merdu. Ya, jadi menggunakan kata kiasan. Mendayu yaitu adalah suara musiknya pelan. Mendayu-dayu maksudnya pelan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah berbisik. Berbisik itu adalah menghibur, karena tidak mungkin alat musik itu bisa berbisik. Ya, karena berbisik itu biasanya manusia. Ya, jadi kalau kata-kata perumpamaan atau kiasan itu seperti benda mati itu bisa seperti manusia, berbisik seperti itu ya. Jadi itu ciri-ciri puisi, mengandung banyak kata kiasan atau perumpamaan. Begitu ya Naya. Mudah-mudahan kamu paham dari ciri-ciri puisi tersebut. Dan sampai sini kita lanjut teknik membaca puisi. Membaca puisi tanpa menggunakan teks disebut deklamasi. Hal yang diperhatikan saat mendeklamasikan puisi yaitu pertama, pelafalan yang jelas, dua, intonasi yang tepat, tiga, pemenggalan kata yang tepat. Jadi orang yang mendeklamasikan puisi itu harus bisa melafalkan hurufnya, suku katanya satu persatu dengan sangat jelas. Kedua, intonasi. Kamu harus bisa mengambil intonasi atau nada-nada yang tepat dalam membaca puisi. Ya, yang ketiga, pemenggalan kata yang tepat. Pemenggalan kata yaitu di mana di situ ada koma, kapan kamu harus berhenti sejenak, kapan harus berhenti lama. Ya, itu adalah pemenggalan kata yang tepat. Nanti kamu akan coba praktekkan bagaimana cara membaca puisi yang baik. Coba berulang-ulang sampai kamu menemukan yang pas saat kamu membaca puisi. Ya. Oke, kita lanjut. Cara menyimpulkan isi puisi. Ya. Caranya bagaimana sih menyimpulkan isi puisi? Yang pertama, memahami tema puisi tersebut. Maksudnya apa? Kamu harus bisa menentukan tema puisi itu apa. Bisa pendidikan kah, atau agama, atau pekerjaan.
dan lain-lain. Yang kedua, memahami makna kata dalam puisi. Puisi tersebut mengandung makna kata demi katanya, itu kamu harus tahu apa maknanya. Baru kamu bisa menyimpulkan isi puisi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menentukan amanat puisi? Ada langkah-langkahnya. Isi puisi dan amanat puisi itu berbeda. Ya, isi puisi itu, puisi ini berisi tentang apa? Kalau amanat, pesan yang disampaikan dari puisi tersebut apa? Seperti itu ya. Langkah-langkahnya yaitu membaca puisi berulang-ulang. Kenapa harus berulang-ulang? Karena untuk menentukan amanat, karena puisi itu bersifat kata-katanya kiasan, perumpamaan, jadi kamu harus mengerti dan baca berulang-ulang. Yang kedua, mengartikan kata sulit dalam puisi. Ya, maksudnya apa? Nah itu tadi kan Brita sudah bilang, karena puisi itu menggunakan kata perumpamaan, pasti ada kata-kata kiasan yang sulit dimengerti. Nah itu kamu harus artikan terlebih dahulu agar mengetahui artinya ini, amanat puisi seperti ini. Yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi sebuah kata yang lebih. Setelah kamu mengartikan baris demi baris, bait demi bait, baru kamu rangkai kata-katanya agar menjadi suatu amanat puisi yang baik. Seperti itu ya. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, terus melakukan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita segera bertemu dalam tatap muka di sekolah. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.